Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas tentang keutamaan ilmu, dan kita masih pada bab yang sama. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan mempelajari sebuah ilmu. Kemudian ayat lain mengatakan wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ini juga menyindir sebagian golongan dari mereka, dari ahli kitab, yang menyimpan sesuatu yang hak sementara dia tahu. Jadi sebagian mereka, ulamanya mereka itu menyimpan sebuah kebenaran yang tidak disampaikan kepada umatnya. Karena ketika disampaikan itu, mereka akan mengakui bahwa Islam itu benar, maka tidak disampaikan. Wa huwa tahrim lil khitman. Maka kalau kita lihat dari kaidah akidah bahwa para nabi itu sifatnya adalah tabligh, menyampaikan, tidak kitman. Kitman itu merahasiakan. Semuanya disampaikan, tidak ada yang dirahasiakan. Bagaimana caranya menghapus dosa, bagaimana caranya taubat, bagaimana caranya, ini semuanya disampaikan oleh nabi, tidak dirahasiakan. Jadi kalau dirahasiakan, mungkin yang disampaikan hanya yang untuk menakut-nakuti saja, misalkan tentang neraka semua, misalkan yang surganya disimpan, itu kan enggak juga. Nabi sampaikan ini, kalau ini masuk neraka, kalau ini masuk surga. Tapi kalau manusia biasa itu kalau dikasih kabar gembira biasanya disimpan, ini biarin aja yang lain, kira-kira seperti itu. Tapi kalau Nabi ya seperti ini, baik dan buruknya kira-kira seperti itu. Di ayat lain dikatakan wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh. Barang siapa menyimpan pengetahuan itu, maka dia melakukan dosa. Jadi barang siapa menyimpan pengetahuan itu, dia kena dosa. Maka ketika bapak-bapak, ibu-ibu mungkin bertanya kepada seorang ulama tentang suatu hukum misalnya, ini hukumnya bagaimana, tetapi misalkan ulamanya itu nggak mau menjawab, nggak mau, atau minta dibayar untuk menjawabnya, itu namanya kitman. Ini rahasia perusahaan. Kira-kira nggak boleh seperti itu. Tanya misalkan, ya Syekh, bagaimana caranya saya masuk surga? Ini rahasia. Nah itu nggak boleh, dosa dia. Maka akan kena tuntut balik nanti di akhirat. Kalau ada orang mau berbuat baik malah dirahasiakan atau wani biro. Ya kira-kira seperti itu nggak boleh, kira-kira seperti itu. Ini contoh-contoh yang mungkin lebih mendekati dengan pemahaman kita. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis dikatakan ma'atallahu aliman ilman illa wa akhadha alaihi minal misaq ma akhadha ala nabiyina ayyubayyinuhu linnas wa la yaktumuhu. Tidak diberikan, atau Allah tidak memberikan kepada orang yang pintar atau orang yang mengerti sebuah ilmu kecuali diambil perjanjian bahwa dia harus menyampaikan kepada manusia. Jadi dan dilarang untuk menyembunyikannya. Maka perintahnya harus disampaikan apa adanya. Nah kalau orang sekarang misalkan bapak ibu ada misalkan disuruh menyampaikan berita atau perintah, barang siapa tidak membayar pajak maka akan disita rumahnya misalnya gitu. Kalau sekarang kan orang kita misalkan diperintah begitu, ada yang menyembunyikan seperti itu. Wani biro, kan kira-kira seperti itu. Jadi penggelembungan atau perubahan-perubahan yang terjadi di negara kita itu sangat jelas sekali. Karena apa? Ya karena tadi tidak menyampaikan sesuatu yang pasti, dan orang yang punya wajib pajak pun tidak menyampaikan kepemilikan yang pasti. Jadi untuk wajib pajak dirubah-rubah, pajaknya biar sedikit bagaimana, kira-kira seperti itu ya tidak bisa menjadi pewaris para nabi, kira-kira seperti itu, atau jadi ulama berbahaya gitu nanti.
Wa qala ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila sholiha, dan barang siapa yang berkata baik dari orang-orang yang berdoa kepada Allah, wa amila sholiha, dan orang-orang yang berbuat baik. Kemudian dikatakan yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Berdakwahlah ke jalan Tuhanmu, hikmah dan mau'izah hasanah. Nah, bagaimana orang bisa memberi mau'izah hasanah kalau dia tidak mempunyai ilmu? Jadi, maka mau'izah hasanah itu juga perintah bahwa Allah memerintahkan yang punya ilmu itu yang ngasih mau'izah. Jangan sampai orang nggak punya ilmu disuruh ngasih mau'izah. Nanti bisa habis baru 1 menit sudah turun lagi, kan kira-kira seperti itu. Jadi orang yang punya ilmu berkewajiban untuk menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Di ayat lain dikatakan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini perintahnya kepada para nabi dan pewarisnya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, untuk mengajarkan kitab-kitab itu dan hikmah. Nah, hikmah itu sesuatu yang, kalau secara umum hikmah itu sesuatu yang keluar dari apa yang dibiasakan, misalnya ilmu hikmah dan sebagainya. Kira-kira hikmah itu kebijaksanaan. Jadi bukan hanya Quran tok, hadis tok, tidak, tetapi ada namanya kearifan lokal. Yang misalkan tata krama, unggah-ungguh kalau di Jawa itu juga diperintahkan, karena itu masuk hikmah, kebijaksanaan. Jadi kalau orang pinter hafal Quran misalnya, hafal Quran, hafal hadis, tetapi nggak punya unggah-ungguh misalnya, itu juga nggak baik juga, nggak punya akhlak. Jadi kira-kira juga nggak baik. Meskipun dia pinter, tapi sama gurunya bentak-bentak, kira-kira ya. Bagaimana orang mau meniru kan gitu, kira-kira. Namanya nggak ada hikmahnya. Maka di sini dikatakan Nabi itu disuruh mengajarkan kitab sekaligus tadi tata krama. Maka di dalam hadis Nabi Muhammad itu sangat lengkap, tata kramanya mandi, tata kramanya makan, tata kramanya silaturahmi, tata kramanya sholat, tata kramanya wudhu, dan sebagainya. Nanti di dalam kitab ini akan diuraikan pada pembahasan yang lain tentang itu. Allah. Kemudian di dalam hadis lain dikatakan baqauluhu sallallahu alaihi wasallam lama ba'asa Mu'adz radhiyallahu anhu ilal Yaman li ayyahdiya Allahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Pesannya kepada Mu'adz yang disuruh pergi ke Yaman untuk berdakwah, Nabi itu berpesan kepada sahabatnya bahwa sesungguhnya memberi hidayah kepada satu orang saja itu lebih utama daripada dunia dan isinya. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang menyampaikan ilmu tetapi yang datang cuma 1 atau 2, itu nggak jadi. Nah itu di sini diperkuat oleh Nabi. Kamu memberikan ceramah, memberikan ilmu, 1 orang pun yang dapat hidayah itu lebih utama daripada dunia dan isinya. Jadi bukan sia-sia, tidak. Jadi 1, 2, 3, dan 4 itu kan kadang-kadang ada sebagian orang tidak mau mengajar ketika yang datang cuma 1, nggak jadi. Kan kira-kira seperti itu. Padahal 1 atau berapapun sama pahalanya. Jadi nggak kurang. Jadi pahalanya mengajar yang datang 1 atau 1000 itu sama. Makanya di sini dikatakan li ayyahdiya Allahu bika rajulan wahidan, 1 orang yang dapat hidayah dari apa yang kau sampaikan itu khairun laka minad dunya wa ma fiha, pahalanya itu lebih dari dunia dan isinya. Ini hadis Rasul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya, tetapi sah-sah saja orang tidak mau memakai hadis ini, karena kadang-kadang kalau sudah tenar, sudah misalkan merasa kelas bintang 10 misalkan, itu kalau yang datang cuma 2, kadang-kadang seolah-olah itu nggak diridhoi Allah, seolah-olah. Padahal bukan urusan ridho dan tak ridho, ya dia itu mungkin berarti ada keridhaan dia itu masih karena jumlah yang banyak. Padahal kalau kita hitung-hitung, Nabi Nuh itu bertahun-tahun, ratusan tahun, umatnya cuma 80. Itu apakah kemudian Nabi Nuh itu tidak diridhoi Allah? Ya tidak.
Memang ada tugasnya masing-masing. Umatmu segini, ada jatahnya masing-masing. Jadi tidak bisa dikatakan kalau yang dengar banyak itu pasti diridhoi Allah, belum tentu. Terus yang dengar sedikit tidak diridhoi Allah, ya belum tentu. Itu urusan Allah nanti. Kemudian dikatakan di dalam hadis lain, man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nas u'tiya thawaba sab'ina siddiqan. Barang siapa mempelajari satu bab dari sebuah ilmu untuk diajarkan kembali kepada manusia, maka Allah memberi pahala sebesar 70 orang yang jujur. Jadi Bapak belajar satu bab saja tentang ini misalnya, kemudian Bapak sampaikan kepada orang, saya mendengar begini-begini. Nah itu Bapak sudah mendapat 70 nilai dari orang-orang yang jujur. Padahal zaman sekarang itu orang jujur mahal nilainya. 70 itu dengan mudah. Bagaimana caranya? Ya dengan menyampaikan apa yang Bapak dapat dari manapun itu. Jadi misalkan Bapak dapat ilmu tentang hadis tentang ini, Bapak sampaikan lagi, itu sudah dapat. Bapak dapat ilmu membaca Al-Quran yang sedikit, sampaikan lagi, itu sudah dapat. Meskipun baru itu yang dia punya. Makanya orang-orang kadang-kadang ya sedapatnya disampaikan lagi, itu boleh. Wa qala Isa sallallahu alaihi wasallam, menurut Nabi Isa bersabda, man alima wa amila wa allama fadzalika yud'a adiman fi malakutis samawat. Barang siapa belajar kemudian melakukan apa yang dia pelajari, wa allama, dan mengajarkan apa yang sudah dia pelajari dan diamalkan, maka yud'a adiman, akan dipanggil orang yang mulia di malakutis samawat, di kerajaan langit. Jadi ketika orang sudah mempelajari sesuatu, mengamalkannya, kemudian mengajarkannya, itu nilainya sangat besar dibanding orang yang mempelajari kemudian mengajarkan. Jadi mempelajari terus mengajarkan, dia sendiri belum mengamalkan, itu beda lagi. Jadi lebih kuat lagi ketika kita mempelajari, kita amalkan, terus kita ajarkan, itu mantap. Jadi kita sudah mempelajari, sudah melakukan, kita ajarkan, itu sudah, menurut Nabi Isa itu sudah diagung-agungkan di kerajaan langit. Maksudnya apa? Ridho Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang sudah mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Jadi kadang-kadang tapi kita atau yang ada di sekitar kita mungkin masih sekedar mempelajari dan kemudian menyampaikan lagi, kadang-kadang sambil mengamalkan. Tapi itu boleh-boleh saja. Karena kalau tidak seperti itu, kalau kita nunggu orang yang punya ilmu yang mengamalkannya, itu sangat langka sekali di dunia saat ini. Jadi orang yang punya ilmu diamalkan, diajarkan, itu sangat-sangat langka sekali. Kebanyakan orang yang punya ilmu, dia belum mengamalkan, tapi dia sudah mengajarkan kembali. Itu juga sudah lumayan baik. Akan tetapi belum masuk pada apa yang disampaikan oleh Nabi Isa ini. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumal qiyamati yaqulullahu subhanahu lil abidin wal mujahidin udkhulul jannata fayaqulul ulama bi fadli ilmina ta'abbadu wa jahadu wa yaqulullahu azza wa jal antum indi ka ba'di malaikati isfa'u tushaffa'u fayashfa'una summa yadkhulunal jannah. Di hari kiamat Allah berfirman kepada orang-orang yang ahli ibadah dan orang-orang yang ahli jihad, masuklah kalian ke dalam surga. Kata-kata Allah kepada orang-orang yang ahli ibadah dan ahli jihad. Fayaqulul ulama bi fadli ilmina ta'abbadu wa jahadu. Maka orang-orang yang ulama itu, dengan keutamaan ilmu saya bisa menyembah, dan dengan keutamaan ilmu saya bisa berjihad. Jadi posisinya orang yang ulama itu ketika dia meninggal itu sama dengan orang-orang yang berjihad. Sebagaimana hadis-hadis sebelumnya yang sudah kita bahas, bahwa kalau kita nggak mampu berjihad secara fisik, ya kita jihadnya secara ilmu. Karena orang-orang yang berjihad secara fisik itu
akan memperkokoh keberadaan umat Islam, sementara orang-orang yang berjihad dengan ilmu itu akan memperkokoh keislamannya itu sendiri. Karena tanpa ulama, tanpa ilmu, Islam selesai. Tapi kalau tanpa yang jihad juga, Islam juga selesai waktu itu. Maka kedua-duanya itu sama, serupa. Kemudian dikatakan wa yaqulullahu azza wa jal antum indi kaba'di malaikati iswa'u tusyafa'u. Kalian itu bagi saya seperti malaikat-malaikatku. Maka kemudian Allah memberikan izin, maka syafaatilah orang-orang yang kau ingin syafaati. Jadi ulama-ulama itu ya bisa mensyafaati orang-orang yang bisa mensyafaati murid-muridnya kira-kira atas izin Allah. Jadi kalau Allah mengizinkan ya bisa. Kalau Allah nggak mengizinkan ya nggak bisa juga, kira-kira seperti itu. Wa yashfa'una summa yadkhuluna jannah, kemudian mensyafaatilah kepada orang-orang yang disyafaati dan masuk surga. Wa hadza innama yakunu bil ilmi al muta'addi bit ta'lim kal ilmi al lazim alladzi la yata'addi. Jadi ini berkaitan ketika dia mengajarkan ilmu-ilmu yang dilakukan di sehari-hari, bukan ilmu-ilmu yang tidak dilakukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha azza wa jalla la yantazi'u al-ilma intiza'an minan nasi ba'da ayyutiyahum iyyahu walaki yadhabu bidhihabil ulama fa kullama dhahaba alimun dhahaba bima ma'ahu minal ilmi hatta idza lam yubqi illa ru'usa'a juhalan. Jadi di sini dikatakan Rasul bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut sebuah pengetahuan. Allah tidak akan mencabut sebuah pengetahuan dari manusia setelah diberikannya kepada manusia, akan tetapi ilmu itu akan hilang secara otomatis beserta hilangnya para ulamanya. Jadi bagaimana hilangnya? Fakullama dhahaba alimun dhahaba bima ma'ahu. Ketika ulama-ulama itu meninggal, maka kembalilah sesuatu yang bersamanya, kecuali yang sudah ditulis, kecuali yang sudah direkam, kecuali yang sudah di arsip, kira-kira seperti itu. Padahal sesuatu yang ditulis itu belum semua yang dia tahu. Hatta idalam yubqi ila ru'usa'a juhalan. Sampai kapan? Maka sampai pada saatnya tidak ada satupun orang ulama kecuali pimpinan-pimpinan yang juhala atau pimpinan-pimpinan yang bodoh, ulama-ulama yang bodoh. Jadi tanda-tanda kiamat itu gampang sekali. Ketika sudah tidak ada ulama, yaitu tanda-tanda kiamat. Maka ketika ada yang belajar, itu ibaratnya memperlambat kiamat. Jadi ketika tidak ada orang yang dimintai jawaban, yaitu tanda-tanda udah tanya ke sana nggak ada jawaban, tanya ke sini nggak ada jawaban, berarti sudah waktunya untuk selesai dunia, kira-kira seperti itu. Insu ilu ahtau bi ghairi ilmin fayadilluna wa yudillun. Ketika sudah sampai masanya, maka para ulama-ulama itu ketika ditanya, dia akan memberikan fatwa-fatwa yang menyesatkan, yang kemudian saling menyesatkan. Jadi kalau fatwa-fatwa itu kok menyesatkan, yaitu mungkin sudah mendekati ciri-ciri yang disampaikan oleh Nabi ini, bahwa yaitu mau kiamat. Ketika orang ditanya masalah ini, dia bilang seperti ini, memberi fatwa seperti ini, padahal dia tidak punya ilmunya, ngawur saja, maka umatnya tambah kocar-kacir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man alima ilman fakatamahu aljama'allahu yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Barang siapa merahasiakan ilmunya, maka Allah akan memotong-motong dirinya di neraka nanti. Jadi akan dihajar oleh Allah di neraka. Jadi orang yang punya ilmu itu resikonya harus mengajar. Mengajar itu tidak harus di sekolah, mengajar dimanapun. Tidak harus banyak orang, satu orang pun sudah masuk perintah yang disampaikan kepada Mu'ad oleh Rasul ketika disuruh ke Yaman. Satu orang pun yang kau beritahu itu lebih utama dibanding dunia dan isinya.
Kemudian dikatakan waqala sallallahu alaihi wasallam ni'mal atiyatu wa ni'mal hidayatu kalimatu hikmatin tasma'uha fatatwiya 'alaiha summa tahmiluha ila akhin laka muslimin tu'allimuhu iyyaha ta'tilu ibadatas sanatin. Sebagus-bagusnya pemberian dan sebagus-bagusnya hadiah adalah kalimat bijak atau kata-kata bijaksana yang didengar oleh seseorang dan kemudian itu berkembang. Jadi kata-kata bijaksana kemudian ditularkan kepada orang lain, tularkan kepada orang lain, tularkan kepada orang lain, maka itu pahalanya atau keutamaannya itu sama dengan ibadah 1 tahun. Jadi mengeluarkan satu kata-kata bijak itu bisa serupa dengan ibadah 1 tahun, ibadah sunnah tentunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha ila dzikrallahi subhanahu wa ma walahu au mualliman au muta'alliman. Dunia itu terlaknat dan dilanatilah segala apa yang ada di dalamnya illa zikrallahi subhanahu wa ta'ala. Segala hal yang duniawi itu pada dasarnya mal'un atau dilaknati, kecuali ada unsur-unsur zikrullah di dalamnya. Misalkan bapak makan aja misalnya, itu mal'un. Nah, tetapi kalau makan untuk apa? Diniati karena untuk menjaga kesehatan, untuk menguatkan diri agar bisa ibadah, itu namanya ada zikrullah di situ. Apalagi dibaca bismillah, apalagi diniati yang lain-lain dan sebagainya, itu malah ada zikrullahnya di situ. Wa ma walahu dan selanjutnya. Jadi zikir kepada Allah itu bentuknya sangat macam-macam sekali. Ada yang zikirnya dengan bekerja, ada yang zikirnya dengan akmal, ada yang zikirnya dengan qalb dan sebagainya. Kemudian au mualliman atau mengajar, au muta'alliman atau belajar. Kalau kita ambil kesimpulan bahwa sangat sayang sekali ketika kehidupan dunia itu tidak ada di antara 3 unsur itu. Unsur zikrullah, unsur mendidik atau unsur belajar. Jadi kalau kita hidup di dunia tidak zikir, tidak belajar, tidak mengajar, ini mal'un, ya, sia-sia. Kayak apalah kira-kira mal'un, al-mal'unah itu. Mal'un itu kan sifatnya setan, iblis, dilaknat. Dilaknat itu apa? Dia bekerja kayak apa, menggoda manusia, itu nggak ada pahalanya. Neraka kira-kira seperti itu. Makanya ketika orang tidak ada zikirnya, tidak ada mengajarnya, tidak ada belajarnya, itu hidup di dunia itu sia-sia, nggak dapat pahala. Maka setidaknya kalau kita nggak bisa belajar, ya kita bisa zikir. Kalau kita nggak bisa zikir, bisa belajar atau bisa mengajar. Silahkan, bapak-bapak, ibu-ibu, pilih yang mana. Zikir itu kan simpel, banyak sekali cara-cara zikir. Baca Quran, tasbih, tahmid, tahlil dan sebagainya, itu zikir-zikir. Ingat Allah dan sebagainya dan macam-macam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha subhanahu wa malaikatahu wa ahlus samawatihi wa ardihi hatta namlata fi khujriha wa hatta al-khuta fil bahri la yusalluna ala muallimin nas al-khaira. Jadi dikatakan bahwa sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya dan ahli samawat atau penduduk langit-langitnya dan penduduk bumi-buminya hatta namlata sampai semut-semut pun fi khujriha di dalam gua-guanya wa hatal khuta dan ikan-ikan paus kira-kira fil bahri di lautan la yusalluna ala muallimin nasa al khaira. Sungguh mereka semua itu mendoakan kepada orang-orang yang mengajarkan kepada manusia sebuah kebaikan. Jadi mengajarkan kebaikan kepada manusia itu akan didoakan seluruh penduduk bumi, langit, Allah, malaikatnya mendoakan semuanya. Makanya kita sering mendengar bahwa guru itu pada dasarnya adalah pahlawan tanpa tanda jasa sebenarnya. Atau asalkan dia mengajarkan kebaikan dan tidak
menggunakan tadi wani piro tentang ilmunya. Dia memberikan ilmu itu insya Allah diridhoi oleh Allah. Malaikat mendoakan sampai semut-semut hiu-hiu mendoakan. Bagaimana caranya? Yaitu urusan mereka. Caranya bagaimana? Makanya orang-orang yang mengajar dimudahkan oleh Allah. Baik kita lihat di mana-mana biasanya kelihatannya pekerjaannya cuma ngajar, tapi Allah mudahkan untuk haji, Allah mudahkan untuk umroh. Kadang-kadang seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di hadis lain dikatakan ma'afadal muslimu akhahu afdala min hadisin hasanin balaghahu babalaghahu. Ma'afadal muslimu, apa yang berfaedah bagi seorang muslim, akhahu, bagi saudaranya, sebuah faedah yang lebih utama kecuali dari pembicaraan yang baik yang kemudian menular kepada yang lain. Jadi berbicara yang baik kemudian bertular kepada yang lain itu lebih utama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kalimatun minal khairi yasma'uha al-mu'minu wa yu'allimuha wa ya'malu biha khairun lahu. Sebuah kalimat kebaikan yang didengar oleh seorang mukmin kemudian diajarkan kepada orang lain dan diamalkan apa yang diajarkan itu, maka khairun lahu min ibadati sanatin, itu lebih utama daripada ibadah 1 tahun. Ini keutamaan mengajarkan satu kalimat atau satu hal yang kemudian bertular kebaikan-kebaikannya hingga nilainya itu seperti ibadah 1 tahun. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul pada suatu hari keluar, fara'a majlisaini, maka kemudian Rasul menemui 2 majlis. Ahaduhuma, salah satunya yad'una Allah azza wa jal wa yarghabuna ilaih. Salah satunya itu berdoa kepada Allah, majlis doa atau majlis zikir. Wasani yu'allimunan nasa, yang kedua itu majlis taklim. Ini kalau kita bahasakan kita. Jadi ada majlis zikir, ada majlis taklim. Zaman Rasul sudah ada. Jadi lalu bagaimana? Faqala amma haula'i fayas'aluna Allah ta'ala fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum. Adapun majlis zikir ini dia selalu berdoa kepada Allah. Maka apa? Fayas'aluna Allah fa in syaa'a, atau ketika Allah berkehendak memberinya, maka akan diberilah apa yang dia minta. Tetapi ketika Allah menahan permintaannya, ya enggak akan terjadi permintaannya. Wa amma haula'i fa yu'allimunan nasa wa innama bu'istu mu'alliman. Akan tetapi majlis taklim ini mengajari manusia, sementara sesungguhnya saya diutus untuk mengajar. Jadi ada 2 majlis, ada majlis taklim, ada majlis zikir. Nah, kemudian dengan bahasa yang baik di sini dikatakan kalau orang berdoa sebanyak apapun majlis zikir itu berdoa minta kepada Allah, itu masih akan mentok kepada izin Allah dari doa-doanya. Misalkan contoh, minta doa jangan banjir misalnya. Majlis zikir berdoa jangan sampai banjir di Jakarta sampai selamanya, kira-kira seperti itu. Didoa enggak? Didengar enggak kira-kira doanya oleh Allah? Itu kalau Allah mendengar ya tidak banjir, kalau Allah menahan doanya ya dibuat banjir. Itu ada 2 kemungkinan dari majlis zikir itu. Sementara kalau majlis taklim itu adalah mengajari manusia, wa innama bu'istu mu'alliman. Itu seperti apa yang diperintahkan kepada Rasul. Sesungguhnya saya diutus untuk mengajar. Berarti lebih utama mana? Lebih utama mengajar, sudah jelas pahalanya, sudah jelas dasarnya. Jadi kalau doa itu ada 2 kemungkinan dikabulkan, kemungkinan ditolak. Tapi kalau mengajar, memintarkan manusia, itu sudah jelas diterima. Kira-kira seperti itu. Jadi mengutamakan belajar, meskipun tidak menyalahkan yang zikir, tetapi lebih utama majlis taklim. Akan tetapi mungkin kalau di lingkungan kita majlis taklim itu berubah menjadi majlis zikir, karena orang untuk taklim itu berat. Kalau untuk zikir itu
itu lebih ringan. Kalau zikir itu cuman kira-kira seperti rame-rame gitu. Tapi kalau taklim itu agak berpikir. Jadi kadang-kadang masyarakat kita atau hal-hal di dekat kita itu untuk mikir itu agak berat. Apalagi misalkan mikir yang tidak pernah dia pelajari sama sekali, itu beratnya masya Allah. Maka pahalanya itu berat juga pahalanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, masih banyak tentang ini. Kita tambah sedikit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, masaluma ba'asani Allahu azza wa jalla bihi minal huda wal ilmi kama salil ghaisil katsir asaba ardon fakanat minha buq'atun qabilatil ma fa ambatatil kalla wal ushba al kasir wa kanat minha buq'atun amsakatil ma fa nafa Allahu azza wa jalla bihan nas wa syaribu minha wa syaqau wa zara'u wa kanat minha ta'ifatun qi'ani la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Jadi minal huda wal ilmi, petunjuk dan pengetahuan itu seperti hujan yang lebat yang turun atau yang mengenai bumi. Kemudian dari bumi itu ada beberapa macam, diantaranya ada yang menerima air, menyerap air. Kemudian dengan menyerap itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang sangat banyak, hijau dan sebagainya. Ada juga yang menyimpan air, kemudian simpanan air itu menjadi sumber-sumber air yang bisa diminum oleh manusia yang lain. Wa kanat minha buq'atun amsakatil ma' fa nafa Allah azza wa jalla bihan nas fasyaribu minha wa saqau wa zara'u. Dan ada juga satu ta'if kian la tamsiku ma'an wala tumbitu kala'an. Ada juga yang tidak menyerap dan tidak menyimpan. Jadi seburuk-buruknya bumi kira-kira gitu, yang tidak bisa menyerap air dan juga tidak bisa menyimpan air untuk minumnya orang, dan tidak bisa menyerap air untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu bumi yang sangat gersang, kira-kira seperti itu. Jadi manusia itu dengan pengetahuan itu harusnya kalau dia bisa menyerap, dia akan menumbuhkan tumbuhan atau menumbuhkan kehidupan yang hijau. Kalau dia bisa menyimpan, dia bisa menyimpan kepada orang-orang, memberi manfaat kepada yang lain. Jadi ulama-ulama itu yang menyerap, yang menyimpan. Tetapi ada orang-orang yang tidak menyerap, tidak menyimpan, tidak belajar, tidak mengajar, kira-kira seperti itu. Tidak berpengetahuan. Ini kurang disukai, kira-kira seperti itu. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin ilmin yuntafa'u bihi al hadis. Hadis ini sudah sering kita dengar. Ada 3 hal yang tidak akan putus meskipun orang itu sudah meninggal. Di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian hadis lain, addal alal khair kafa'ilihi, orang yang menunjukkan sama halnya pahalanya seperti orang yang melakukan. Jadi ketika kita menunjukkan orang sholat tahajud itu seperti ini loh, atau sholat tahajud lah, kemudian dia melakukan tahajud, kita akan dapat pahala yang sama. Kalau kita bahasakan sekarang mungkin multi level pahala. Kita mengajak orang, kita dapat pahala orang yang melakukan yang dari yang kita ajak. Sebanyak kita orang kita ajak, maka sebanyak itu pula kelipatan-kelipatan yang didapatkan dari orang-orang yang memberi petunjuk dalam kebaikan. Kemudian dikatakan la hasada ila bisnatain, tidak ada hasud yang diizinkan, tidak ada dengki yang diizinkan kecuali 2 hal, kecuali kepada 2 hal. Yang pertama, rajulun atahullahu azza wa jal hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuhan nas. Kita itu boleh ngiri hanya kepada 2 orang. Yang pertama, orang yang pinter, yang mengajarkan manusia untuk pinter, itu kita boleh iri. Oh, pinter sekali orang ini, kita iri, itu boleh. Tetapi yang lain tidak boleh. Satu lagi yang diperbolehkan adalah warajulun atalan fasallatahu ala halakatihi fil khair. Ada orang yang diberi anugerah kekayaan yang sangat kaya, akan tetapi dia menghabiskan hartanya itu untuk kebaikan. Itu juga boleh diiri.
Jadi kalau kita iri kepada orang kaya, itu harus orang kaya yang menghabiskan hartanya untuk kebaikan, itu kita boleh iri. Kalau orang kaya yang pelit, kita tidak boleh iri. Jadi boleh iri itu hanya kepada dua hal, orang yang pintar dan orang lain pintar, atau orang kaya yang menghabiskan hartanya untuk kebaikan. Itu yang diperbolehkan oleh agama kita. Rahmati Allah, tentang keutamaan memberikan ilmunya atau mengajarkan ilmunya dari Al-Quran dan Sunnah. Masih banyak nanti dalil dari Athar, akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah memberikan keberkahan dari apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini, dan memberikan barokah dalam kehidupan kita, memberikan pahala sebagaimana yang sudah kita pelajari pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.